Hujan turun deras di malam yang gelap. Lampu jalan berkedip-kedip, seolah enggan menyala penuh di tengah dingin yang menusuk tulang. Di sebuah halte bus kota yang nyaris runtuh, seorang perempuan tua duduk sendirian. Rambutnya yang sudah memutih tergerai basah, menempel di pipi tirus yang penuh lelah. Matanya menatap kosong ke arah jalan raya, seakan menunggu sesuatu atau seseorang yang tak kunjung datang. Di pangkuannya tergenggam erat sebuah koper lusuh berwarna coklat pudar. Kulitnya retak-retak, kancingnya karatan, dan salah satu rodanya sudah patah. Tapi ia memeluknya seperti itu adalah harta paling berharga di dunia. Sesekali tangannya yang keriput mengusap permukaan koper itu, lembut, penuh rasa sayang, seolah sedang mengelus wajah anak yang lama tak dilihat. Angin menderu, membawa suara bisikan dari masa lalu. "Pergi, jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Aku malu punya ibu sepertimu." Kalimat itu terdengar jelas di kepalanya, seolah diucapkan baru saja. Suara itu milik anak lelakinya, satu-satunya keluarga yang masih hidup. Anak yang dulu ia susui dengan air mata karena tak mampu beli susu formula. Anak yang ia antarkan jalan kaki 5 kilometer setiap hari ke sekolah, demi pendidikan yang layak. Anak yang kini memiliki mobil mewah, rumah besar, dan istri cantik. Tapi tak punya hati untuk ibu yang melahirkannya. Air matanya bercampur hujan. Ia tak menangis keras. Hanya diam. Karena ia sudah terlalu lelah untuk menangis. Tiba-tiba, lampu halte padam. Gelap total. Hanya suara gemuruh petir dan derasnya hujan yang mengisi keheningan. Tapi di tengah kegelapan itu, sesuatu berkilat. Sebuah foto usang yang terjatuh dari sela-sela koper. Foto itu memperlihatkan seorang ibu muda tersenyum hangat, memeluk bocah kecil berbaju campang-camping. Di belakang mereka, gubuk bambu reot. Tapi wajah mereka bersinar. Penuh cinta, penuh harapan. Kini puluhan tahun berlalu. Gubuk itu sudah hilang. Harapan itu tampaknya juga telah pupus. Tapi kenapa koper ini masih ada? Apa isinya? Mengapa ia rela berjalan kaki sepanjang malam, menahan sakit di pinggang, hanya untuk membawanya ke kota? Dan yang paling menghantui, mengapa anaknya, yang dulu begitu mencintainya, kini bahkan tak mau melihat wajahnya? Belum sempat ia mengambil foto itu, sebuah suara klakson menggelegar. Sebuah mobil hitam melaju pelan, lalu berhenti tepat di depan halte. Jendela penumpang diturunkan. Dari dalam, sepasang mata tajam menatapnya. Dingin, curiga, penuh prasangka. "Nenek, jangan tidur di sini, nanti diculik," kata suara perempuan muda dari dalam mobil. Perempuan tua itu hanya mengangguk pelan. Ia tak menjawab. Ia tahu suara itu. Ia mengenalnya. Itu suara menantunya, istri anak lelakinya. Tapi ia tak berani menoleh. Karena jika ia menoleh, mungkin ia akan menangis. Dan ia tak ingin menangis di depan orang yang menganggapnya sampah. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan asap knalpot yang bercampur hujan. Perempuan tua itu akhirnya mengambil foto itu, lalu memasukkannya kembali ke dalam koper. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Maafkan ibu. Ibu tahu kau marah, tapi ibu harus melakukannya. Bahkan jika kau tak pernah tahu, bahkan jika kau tak pernah memaafkan ibu." Ia bangkit perlahan, menahan rasa nyeri di lututnya. Koper itu kembali digenggam erat, dan dengan langkah goyah, ia berjalan menyusuri jalan gelap, menuju tempat yang hanya ia sendiri yang tahu. Di kejauhan, jam stasiun berdentang, tengah malam. Dan di dalam koper itu, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sesuatu yang akan membuat anaknya jatuh berlutut, menangis, dan menyesal seumur hidup. Tapi untuk saat ini, rahasia itu tetap terkunci, rapat. Hanya Tuhan dan seorang ibu yang tahu. Matahari pagi menyinari kota kecil di pinggiran Jakarta, memantul di kaca gedung-gedung baru yang menjulang, tanda kemajuan yang datang terlalu cepat bagi sebagian orang. Di antara bangunan beton itu, berdiri sebuah rumah mewah 2 lantai dengan pagar besi tinggi dan taman yang dirawat rapi. Mobil SUV hitam mengilap terparkir di garasi. Sementara di dalam rumah, aroma kopi mahal dan roti panggang menyebar dari dapur yang luas.
Di ruang makan, seorang pria muda bernama Arif duduk dengan setelan jas rapi, sedang mengeliksa laporan keuangan di tabletnya. Usianya belum genap 35, tapi wajahnya sudah penuh tekanan. Alisnya selalu berkerut, matanya tajam, dan senyumnya jarang muncul kecuali saat ada kamera. Di sampingnya, istrinya, Dina, sedang menata meja makan dengan cangkir-cangkir impor dari Eropa. "Kamu yakin gak mau undang ibu ke acara ulang tahun Raka minggu depan?" tanya Dina pelan, sambil meletakkan sendok perak. Arif mendengus, tanpa mengangkat kepala. "Ngapain? Biar tetangga lihat ibuku pakai sandal jepit dan baju lusuh. Aku udah susah payah bangun nama baik, Din. Jangan rusak semuanya gara-gara dia." Dina diam sejenak. Ia tahu suaminya sensitif soal ini. Sejak mereka pindah ke komplek elit ini 2 tahun lalu, Arif tak pernah lagi mengizinkan ibunya datang. Padahal dulu, ketika usaha pertamanya bangkrut, hanya ibunya yang memberinya nasi bungkus setiap hari dan tidur di emper toko demi menemaninya. "Tapi dia kan ibumu," kata Dina hati-hati. "Dia dulu ibuku," potong Arif, suaranya dingin. "Sekarang aku punya standar hidup, dan dia nggak cocok di sini. Dia malah bikin aku malu waktu ketemu bosku bulan lalu. Masih ingat? Dia manggil aku Nak, padahal aku lagi presentasi di restoran. Semua orang lihat." Dina menunduk. Ia tak berani membantah lebih jauh, tapi dalam hati ia merasa bersalah. Ia pernah melihat surat dari desa, surat dari tetangga yang bilang ibu Arif sakit, batuk darah, dan kesulitan makan. Tapi setiap kali ia coba bicara, Arif selalu mengalihkan pembicaraan. Di sudut ruang tamu, foto keluarga lama tergantung. Arif kecil, tersenyum lebar, digendong ibunya yang masih muda, di depan gubuk bambu. Foto itu sudah berdebu, tak pernah dibersihkan, seolah sengaja dilupakan. Hari itu, Arif pergi ke kantornya dengan mobil mewahnya, melewati pasar tradisional tempat ibunya dulu berjualan gorengan. Ia bahkan tak menoleh. Baginya, masa lalu itu sudah mati. Yang penting sekarang adalah citra, uang, dan pengakuan. Tapi di balik pintu rumah mewah itu, di balik senyum sosial media dan jabatan direktur, ada luka lama yang tak pernah sembuh. Luka yang diciptakan oleh anak sendiri terhadap ibu yang melahirkannya. Dan luka itu perlahan-lahan akan berubah menjadi badai. Karena tak lama lagi, utang-utang bisnis gelap yang ia sembunyikan dari Dina akan jatuh tempo. Dan dunia yang ia bangun dengan kesombongan akan runtuh dalam sekejap. Tapi untuk sekarang, ia masih percaya bahwa uang bisa menutupi segalanya, termasuk rasa bersalah. Langit mendung menggantung rendah di atas kota, seolah menahan napas sebelum badai benar-benar pecah. Di dalam kantor Arif yang megah, lantai 8 sebuah gedung perkantoran di Sudirman, suasana justru lebih gelap daripada langit luar. Tirai tebal menutup rapat jendela, lampu redup, dan udara pengap oleh aroma keringat dingin. Arif duduk di kursi kulitnya, tangan gemetar memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Di depannya, layar laptop menampilkan angka-angka merah yang tak kunjung berubah. Total outstanding, Rp872.500.000. Ia menutup mata, mencoba menenangkan diri. Tapi suara notifikasi terus berdatangan. Ping, ping, ping. Dari WhatsApp, email, bahkan SMS. Semua dari orang yang sama, Raka Pratama. Bukan anaknya, tapi Raka si rentenir. Pria berjas hitam yang tersenyum manis saat memberi pinjaman, tapi mata dinginnya menyimpan ancaman. "Bang Arif, besok jatuh tempo. Jangan sampai kami harus datang ke rumah ya. Istri cantik, anak lucu. Sayang kalau sampai trauma." Arif melempar ponselnya ke sofa, napasnya berburu. Ia tak pernah bermaksud sampai sejauh ini. Awalnya hanya butuh modal tambahan untuk ekspansi bisnis kulinernya. Tapi proyek itu gagal total. Mitra kabur, izin ditolak, dan uang lenyap seperti asap. Ia malu mengaku pada Dina, apalagi pada rekan-rekannya. Jadi ia meminjam diam-diam. 1 juta jadi 5, 5 juta jadi 50, dan kini hampir 1 miliar. Ia mencoba menghubungi teman-teman lama. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang langsung mematikan telepon. Bahkan sahabat masa kecilnya yang dulu pernah ia pinjamkan uang tanpa bunga, kini hanya menjawab, "Maaf bang, aku juga lagi susah." Arif tertawa getir. "Susah? Kau baru saja beli mobil baru, Rio." Tapi tak ada gunanya. Dunia ini tak peduli. Yang ada hanya uang dan siapa yang punya. Ia membuka laci meja, mengambil foto keluarganya. Wajah Dina tersenyum lembut. Anak mereka, Raka kecil tertawa dengan es krim di tangan. Arif menatap wajah mereka lama-lama. Air matanya nyaris jatuh, tapi ia tahan. Ia tak boleh lemah. Ia adalah kepala keluarga. Ia harus melindungi mereka. Tapi bagaimana? Ia sudah menjual jam tangan Rolexnya. Mobil kedua sudah dilelang. Tabungan bersama dengan Dina, yang seharusnya untuk pendidikan anak, tak cukup menutup separuh utang.
Di luar hujan mulai turun, gerimis awal dari badai yang akan datang. Dan di tengah keputusasaan itu, pikirannya tiba-tiba melayang ke satu sosok. Sosok yang ia usir dari hidupnya bertahun-tahun lalu. Ibu. Tapi tidak. Mustahil. Ia malu. Ia tak sanggup meminta bantuan padanya. Lagi pula, apa yang bisa dimiliki perempuan tua yang tinggal di gubuk bambu? Namun, di balik rasa malu itu, ada suara kecil yang berbisik. Dulu, saat kau lapar, hanya dia yang memberimu makan. Arif menggenggam erat foto itu, lalu melemparkannya kembali ke laci. Ia menyalakan komputer, membuka aplikasi transfer bank, dan mengetik angka-angka dengan tangan gemetar. Mencoba menghitung ulang, berharap ada kesalahan. Tapi angka itu tetap sama. Dan waktu terus berdetak. Besok, Raka dan anak buahnya akan datang. Dan jika uang itu tak ada, mereka akan menyita rumah, menyita mobil, dan mungkin mengambil segalanya, termasuk harga dirinya. Arif menunduk, wajahnya terbenam di telapak tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tak berdaya. Tapi, yang tak ia tahu, di desa yang jauh, seorang ibu tua sedang menghitung lembaran uang kertas lusuh di bawah lampu teplok. Uang itu dikumpulkan dari hasil menjual tanah warisan suaminya. Dan itu belum cukup. Jadi malam itu, ia menulis surat. Surat yang akan mengubah segalanya. Surat yang berisi, "Saya rela jual ginjal saya. Berapa harganya?" Pintu rumah Arif terbuka perlahan, disambut suara angin pagi yang membawa aroma hujan semalam. Dina sedang menyapu teras, rambutnya diikat cepol, wajahnya pucat karena kurang tidur. Sejak Arif pulang larut malam dengan mata merah dan diam 1000 bahasa, ia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi yang tak ia duga adalah siapa yang berdiri di depan pagar. Seorang perempuan tua, mengenakan kebaya lusuh dan selendang compang-camping, berdiri di sana. Tangan kanannya memegang koper coklat yang sama seperti yang dilihat Dina di halte beberapa hari lalu. Rambutnya basah oleh embun pagi, kakinya telanjang dalam sandal jepit yang sudah retak. Tapi matanya tenang, penuh tekad. "Ibu," bisik Dina, suaranya gemetar. Arif yang sedang duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk, mendengar suara itu. Ia langsung berdiri, wajahnya berubah pucat. Apa dia datang lagi? Suruh pergi. Tapi sebelum Dina sempat berkata apa-apa, ibunya sudah melangkah masuk. Perlahan tapi pasti. Seperti dulu, ketika ia menembus hujan deras hanya untuk memberi Arif makanan hangat saat ujian sekolah. "Saya cuma sebentar," katanya pelan, suaranya parau tapi tegas. "Saya bawa sesuatu." Ia meletakkan koper itu di lantai marmer yang mengilap. Kontras tajam antara kemewahan rumah dan kesederhanaan dirinya. Lalu tanpa banyak bicara, ia membuka koper itu. Dina menahan napas. Arif mundur selangkah. Di dalam koper itu, tidak ada pakaian, tidak ada barang lama. Hanya tumpukan uang tunai. Ratusan juta rupiah. Dibungkus kertas koran, diikat dengan tali rafia. Uang itu tampak usang. Sebagian lecek, sebagian masih baru. Seperti hasil dari berbagai sumber yang dipaksakan jadi satu. "Ini cukup untuk bayar utangmu," kata sang ibu, menatap Arif langsung ke mata. "Saya kumpulkan dari sisa-sisa yang saya punya." Arif terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Ia ingin marah, ingin menuduh, tapi lidahnya keluh. Matanya tak bisa lepas dari tumpukan uang itu, dan dari tangan ibunya yang bergetar. Penuh luka, kulitnya kering seperti kayu hapuk. "Dari mana? Dari mana ibu dapat uang sebanyak ini?" tanya Arif akhirnya. Suaranya serak. Ibunya hanya menunduk. "Yang penting, kamu aman." Tapi Arif tak puas. Rasa curiga menggerogoti hatinya. Ia melangkah maju. Suaranya meninggi. "Jangan bohong. Ibu nggak mungkin punya uang segini. Apa ibu nyuri? Atau jual sesuatu yang ilegal? Jangan-jangan ibu jadi kurir narkoba?" Dina menutup mulut. Syok. "Arif, jangan bicara begitu." Tapi Arif tak peduli. Rasa malu, takut, dan frustasi meledak jadi amarah. "Aku malu punya ibu yang tiba-tiba bawa uang misterius. Aku nggak mau hidupku hancur gara-gara uang haram." Ibunya tak menjawab. Ia hanya menatap anaknya, matanya berkaca-kaca,
tapi tak menangis. Lalu, perlahan, ia menutup koper itu, mengancingnya kembali dan berdiri. Kalau kamu nggak percaya, ambil saja, atau buang. Tapi ingat, suaranya bergetar tapi tetap tenang. Uang ini bukan dari dosa. Ini dari darah dan tulang ibu sendiri. Ia berbalik, lalu berjalan perlahan menuju pintu. Sandal jepitnya berdecit di lantai marmar. "Tunggu!" seru Dina, mengejar. "Ibu, makan dulu, istirahat." Tapi ibunya menggeleng. Nanti dia bilang ibu manfaatin dia, lebih baik ibu pergi. Dan sebelum Arif sempat berkata apa-apa, pintu rumah itu menutup. Hening. Arif berdiri di tengah ruangan, menatap koper yang tergeletak di lantai. Uang itu masih di sana, tapi rasanya seperti bara api, panas, membakar hati nuraninya. Ia ingin mengambilnya, ia butuh uang itu. Tapi setiap kali ia melihat koper itu, yang terbayang adalah wajah ibunya. Lelah, sakit, tapi tetap datang. Tanpa pamrih, tanpa syarat, dan tanpa rasa dendam. Perlahan, Arif berlutut. Bukan karena uang itu, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa lebih miskin daripada ibunya. Matahari siang menyengat, tapi di dalam rumah Arif, udara terasa dingin. Dingin oleh ketegangan yang tak kunjung reda. Koper coklat itu masih tergeletak di tengah ruang tamu, seolah menjadi batu nisan bagi harga diri yang runtuh. Arif duduk di sofa, menatapnya tanpa berkedip. Dina berdiri di ambang pintu dapur, ragu-ragu. Tangannya memegang gelas air yang belum sempat ia minum. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Dina membuka pintu, dan di luar berdiri Raka, si rentenir, ditemani dua pria berbadan besar berpakaian hitam. Senyumnya manis, tapi matanya tajam seperti pisau. "Selamat siang, Mbak Dina," ucapnya santai. "Kami datang sesuai janji. Mana uangnya?" Arif bangkit perlahan, wajahnya pucat. Ia menunjuk koper. "Itu, uangnya ada di situ." Raka melangkah masuk tanpa permisi, lalu membuka koper dengan gerakan cepat. Matanya menyipit saat melihat tumpukan uang tunai. Ia menghitung kasar, lalu tersenyum puas. "Lengkap, bahkan lebih sedikit. Bagus, Bang Arif. Saya suka orang yang tepat waktu." Ia menutup koper, lalu memberi isyarat pada anak buahnya untuk mengangkatnya. Tapi sebelum mereka pergi, Raka berhenti, menoleh ke Arif dengan tatapan penuh arti. "Ngomong-ngomong, dari mana dapat uang segini? Gaji bulanan gak mungkin cukup kan?" Arif diam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tapi Dina, yang selama ini hanya mendengar dari balik pintu, tiba-tiba bicara. "Itu dari ibunya Arif." Raka tertawa pendek. "Ibunya? Yang tinggal di desa? Yang pakai kebaya lusuh kemarin?" Ia menggeleng. Nada suaranya penuh ejekan. "Jangan bohong, Mbak. Nenek tua kayak gitu gak mungkin punya uang segini. Jangan-jangan..." Ia menunduk, berbisik pelan tapi cukup keras untuk didengar semua orang. "Dia jual ginjal? Atau jual diri?" Arif langsung naik pitam. "Apa katamu?" Tapi Raka hanya tertawa, lalu berjalan keluar sambil melambaikan tangan. "Santai, Bang. Cuma bercanda. Tapi kalau memang benar dia jual organ, kasihan juga ya. Udah tua, disuruh korbanin tubuh buat anak sombong yang malah ngusirnya." Pintu ditutup. Suara mobil mereka menghilang. Tapi kata-kata itu tetap menggema di kepala Arif. Anak sombong yang malah ngusirnya. Dina menatap suaminya. Matanya penuh kecewa. "Kenapa kamu biarkan dia bicara begitu? Itu ibumu, Arif. Dia datang bawa uang. Mungkin dari hal yang sangat berat. Dan kamu diam saja?" Arif tak menjawab. Ia merasa seperti ditelanjangi di depan umum. Malu, hina. Tapi yang paling menyakitkan bukan hinaan Raka, tapi kenyataan bahwa ia sendiri pernah mengucapkan hal yang jauh lebih kejam pada ibunya. Di sudut ruangan, foto keluarga lama masih berdebu. Tapi kali ini, Arif tak bisa lagi menghindar dari tatapan ibunya di foto itu. Tatapan yang dulu penuh harapan, kini terasa seperti cambuk di hatinya. Ia berjalan pelan ke kamar, lalu membuka laci meja rias. Di sana, terselip surat lama. Surat terakhir dari ibunya sebelum ia memutuskan hubungan. Surat itu hanya berisi satu kalimat. "Ibu nggak minta apa-apa, cuma jangan lupa pulang." Air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena utangnya lunas, tapi karena ia baru sadar ia telah menghina seseorang yang rela kehilangan tubuhnya sendiri demi menyelamatkannya. Dan yang paling menyakitkan, ia bahkan tak sempat berkata terima kasih. Malam itu, Arif tak bisa tidur. Rumah yang dulu terasa megah, kini terasa seperti sangkar. Dingin, sunyi, dan penuh bayangan. Ia duduk di teras belakang, menatap langit gelap tanpa bintang. Udara malam menusuk kulit, tapi ia tak peduli.
Pikirannya terus berputar pada satu wajah, ibunya. Wajah yang dulu mengusap keringatnya saat demam. Wajah yang tersenyum bangga saat ia lulus SMA. Wajah yang menangis diam-diam ketika ia pertama kali membentaknya karena malu dilihat teman-temannya. Dan kini, wajah yang datang membawa uang misterius lalu pergi tanpa pamit. "Kenapa aku begitu kejam?" bisiknya, suaranya serak. Dina duduk di sampingnya, memeluk selimut tipis. "Kamu mulai sadar ya?" Arif mengangguk pelan. Aku harus tahu, dari mana dia dapat uang itu. Tapi bagaimana? Dia nggak mau bilang. Kalau dia nggak mau bilang, aku cari sendiri. Esok paginya, Arif bangun lebih awal. Ia mengenakan kaos lengan panjang dan celana jeans, pakaian yang jarang ia pakai sejak jadi orang sukses. Ia menyuruh supirnya mengantarnya ke terminal bis kota. "Aku mau ke desa Sukamaju," katanya singkat. Di desa itu, ia tak langsung ke rumah ibunya. Ia malu. Jadi ia bertanya pada penjual warung kopi di dekat pasar, tempat ibunya dulu berjualan gorengan. "Bu Surti, rumahnya masih di ujung jalan bambu, Bang," kata si penjual, lalu menatap Arif dengan tatapan aneh. "Tapi, kamu anaknya kan? Kok tega banget ngusir ibu sendiri?" Arif menunduk. Aku mau minta maaf. Sudah seminggu ini Bu Surti nggak kelihatan. Katanya sakit parah, tapi nggak mau dibawa ke rumah sakit. Bilang nggak punya uang." Arif terhenyak. Sakit? Sakit apa?" "Batuk darah. Badannya lemas, tapi tetap kerja. Nyuci baju orang, jual sayur keliling, sampai akhirnya pingsan di sawah." Arif merasa dadanya sesak. Ia berlari kecil menuju rumah ibunya. Gubuk bambu itu masih berdiri, tapi kini lebih rayot. Pintunya terbuka sedikit. Di dalam tak ada suara, hanya bau obat tradisional dan kayu lapuk. Di atas dipan kayu, selimut tipis tergeletak, tapi kosong. Di sudut ruangan, meja kecil masih berdiri. Di atasnya, ada buku catatan lusuh. Arif membukanya dengan tangan gemetar. Halaman pertama penuh daftar utang. Nama-nama orang yang pernah meminjam uang darinya. Jumlahnya kecil-kecil, tapi dicatat rapi. Halaman tengah, daftar penjualan. Tanah warisan, 350 juta rupiah. Kalung emas, 12 juta rupiah. Sepeda motor, 8,5 juta rupiah. Dan di halaman terakhir, tulisan tangan yang goyah, seperti ditulis dengan susah payah. "Kalau uang ini belum cukup, aku harus cari cara lain. Aku rela apa saja, asal Arif selamat." Di bawahnya, ada nomor telepon klinik, bukan rumah sakit biasa, tapi klinik kecil di pinggiran kota. Arif menggenggam erat buku itu, air matanya jatuh membasahi kertas. Ia baru sadar, uang itu bukan hasil curian, bukan hasil kejahatan. Itu adalah sisa-sisa hidup ibunya. Dan kini, ia tak tahu di mana ibunya berada. Tapi satu hal pasti, ia harus menemukannya sebelum terlambat. Hujan rintik-rintik membasahi kota saat Arif tiba di depan gerbang rumah sakit daerah yang terpencil, RSU Harapan Jaya, sebuah bangunan tua dengan cat yang mengelupas dan lampu neon yang berkedip-kedip. Ia datang sendirian, tanpa Dina, tanpa sopir, hanya membawa buku catatan lusuh itu dan hati yang penuh kecemasan. Di bagian pendaftaran, ia bertanya dengan suara serak. "Ada pasien atas nama Surti, usia sekitar 65? Petugas muda mengetik pelan, lalu menggeleng. "Tidak ada, Pak." Arif merasa dadanya sesak, tapi ia tak menyerah. Ia berjalan menyusuri koridor, menanyai perawat, satpam, bahkan penjual jamu di depan IGD. Semua menjawab sama, tidak ada pasien bernama Surti. Hampir putus asa, ia duduk di bangku taman belakang rumah sakit. Di sana, seorang lelaki tua sedang memberi makan burung pipit. Arif mendekat. "Pak, pernah lihat perempuan tua, pakai kebaya lusuh, batuk darah, mungkin dirawat di sini beberapa hari lalu?" Lelaki itu menatapnya sejenak, lalu menghela napas. "Kalau yang batuk darah dan gak punya KTP, mungkin dirawat di ruang isolasi lama. Tapi itu bukan bagian resmi rumah sakit. Itu tempat buat yang gak mampu bayar." Arif langsung berdiri. "Di mana?" Lelaki itu menunjuk gedung kecil di ujung pekarangan, bekas gudang obat yang kini jadi tempat penampungan darurat untuk pasien miskin.
Dengan langkah cepat, Arif menuju sana. Pintunya terkunci, tapi dari celah jendela, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Di dalam, terbaring seorang perempuan tua di atas kasur tipis. Wajahnya pucat, selimutnya compang-camping, infus menempel di lengannya yang kurus. Di samping ranjang, ada amplop coklat yang tergeletak terbuka. Itu ibunya. Arif mengetuk pintu berkali-kali hingga seorang perawat sukarela membukanya. "Ibu," serunya, suaranya pecah. Ibunya membuka mata perlahan. Saat melihat Arif, bibirnya bergetar. "Kamu datang." Arif berlutut di samping ranjang, memegang tangan ibunya yang dingin. "Kenapa ibu nggak bilang sakit? Kenapa ibu nggak hubungi aku?" Ibunya hanya tersenyum lemah. "Aku nggak mau ganggu. Kamu sibuk." Perawat itu lalu menyerahkan amplop coklat tadi. "Ini surat dari Bu Surti. Katanya, kalau ada keluarga yang datang, berikan ini." Arif membuka amplop dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada surat rujukan medis, tertanggal 2 bulan lalu. Diagnosis, gagal ginjal kronis stadium akhir. Dan di bawahnya tertulis catatan tangan dokter. Pasien menolak cuci darah karena tidak mampu membayar, mengatakan ingin menyelesaikan urusan dulu sebelum dirawat. Arif membaca kalimat itu berulang-ulang. Dunia terasa runtuh. Gagal ginjal. Itu artinya, ia menatap wajah ibunya, lelah, kurus, tapi masih mencoba tersenyum. Dan tiba-tiba ia teringat pada uang di koper itu. Pada kata-kata Raka, jangan-jangan dia jual ginjal? Tapi sekarang ia tahu, bukan ginjal yang dijual. Ibunya sudah kehilangan fungsi ginjalnya dan tetap bekerja, menjual segalanya, bahkan menahan sakit, hanya untuk mengumpulkan uang bagi anak yang pernah mengusirnya. Air matanya tumpah. Ia memeluk ibunya erat-erat, seolah takut kehilangan untuk selamanya. "Ibu, maafkan aku, maafkan aku." Ibunya mengusap rambutnya pelan, seperti dulu. "Sudah, jangan nangis. Ibu senang kamu datang." Tapi di balik senyum itu, Arif tahu, waktu ibunya tinggal sedikit. Dan ia bersumpah, kali ini ia yang akan menyelamatkan ibunya, bahkan jika harus menjual rumah, mobil, atau nyawanya sendiri. Matahari sore menyelinap lewat celah-celah dinding gudang tua yang kini jadi kamar sementara bagi Ibu Arif. Udara pengap, bercampur bau obat dan keringat, tapi Arif tak peduli. Ia duduk di lantai semen, memegang erat tangan ibunya yang kurus, seolah takut melepaskannya barang sejenak. Sejak menemukan surat rujukan itu, pikirannya tak tenang. Gagal ginjal stadium akhir. Itu artinya ibunya butuh cuci darah rutin, transplantasi, atau waktu yang sangat terbatas. Tapi bagaimana mungkin ia menjalani semua itu tanpa uang? Arif mengingat kembali daftar penjualan di buku catatan ibunya. Tanah warisan, kalung emas, sepeda motor. Semua sudah habis, tapi jumlahnya masih jauh dari cukup untuk melunasi utangnya, apalagi untuk biaya pengobatan jangka panjang. "Ada yang belum kau tahu," kata suara pelan di balik pintu. Arif menoleh. Seorang perempuan paruh baya berdiri di ambang pintu. Berbaju batik osuh, wajahnya penuh keriput, tapi matanya hangat. Itu Bu Lestari, tetangga lama ibunya sejak masa kecil Arif. "Bu Lestari," Arif bangkit, suaranya bergetar. "Ibu saya, dia..." "Saya tahu," potong Bu Lestari, masuk perlahan. "Saya yang antar dia ke klinik waktu dia jual tanah. Tapi itu bukan satu-satunya yang dia jual." Arif membeku. "Apa maksud ibu?" Bu Lestari duduk di bangku kayu dekat jendela, menatap Ibu Arif yang kini tertidur lelap karena obat penenang. Tanah warisan itu memang laku 350 juta, tapi setelah bayar notaris, pajak, dan calo, cuma tersisa 280 juta. Arif menghitung cepat dalam hati, masih kurang hampir 600 juta. "Lalu, sisanya dari mana?" tanyanya pelan. Bu Lestari menarik nafas panjang. "Dari hasil jual ginjal." Arif terhuyung mundur selangkah. "Tapi, dokter bilang ginjalnya sudah rusak." "Bukan ginjalnya sendiri yang dijual," jawab Bu Lestari, suaranya bergetar. "Dia donor ginjal untuk orang lain. Di klinik gelap di pinggiran Bekasi, tempat yang bayar mahal buat donor ilegal. Dia nggak punya pilihan, Nak. Dia bilang, lebih baik tubuhku hancur asal anakku selamat." Arif merasa mual. Dunia berputar. Ia teringat pada ibunya yang batuk darah, yang pingsan di sawah, yang tetap tersenyum meski tubuhnya remuk. "Kenapa ibu diam saja? Kenapa nggak bilang padaku?" "Karena kamu malu punya ibu seperti dia." Suara Bu Lestari tiba-tiba meninggi, tapi segera ia redam.
menatap Arif dengan mata berkaca-kaca. Dia tahu kamu sombong sekarang, tapi dia tetap sayang. Bahkan saat kamu usir dia dari rumah, dia tiap malam doakan kamu di depan foto lama kalian. Arif jatuh berlutut. Tangisnya pecah. Bukan tangisan biasa, tapi tangisan penyesalan yang tertahan bertahun-tahun. Ia menangis untuk setiap kata kasar yang pernah ia ucapkan. Untuk setiap kali ia menolak telepon ibunya. Untuk setiap hari ia memilih gengsi daripada cinta. Dia rela kehilangan ginjal demi uang yang aku terima sambil menghinanya. Bisiknya, suaranya hancur. Bu Lestari meletakkan tangan di pundaknya. Sekarang kamu tahu, jangan sia-siakan kesempatan kedua ini. Karena waktunya nggak banyak lagi. Di ranjang, Ibu Arif bergerak pelan. Matanya terbuka, menatap anaknya. Bibirnya bergerak, ingin bicara. Arif mendekat, memegang wajahnya. Ibu, aku tahu semuanya. Aku minta maaf. Aku akan rawat ibu. Aku janji. Ibunya tersenyum lemah. Lalu berbisik. Suaranya nyaris tak terdengar. Jangan jual rumahmu. Cukup. Temani ibu sampai akhir. Tapi Arif menggeleng. Air matanya jatuh di pipi ibunya. Tidak, Ibu. Kali ini, aku yang jadi anakmu. Malam semakin larut. Di ruang gudang yang pengap, hanya suara detak jam dinding dan napas tersengal Ibu Arif yang mengisi keheningan. Arif duduk di lantai, punggungnya bersandar pada dinding berlumut. Matanya memerah tapi tak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, yang muncul adalah bayangan ibunya berjalan terseok-seok ke klinik gelap, berbaring di meja operasi tanpa anestesi yang layak, menahan sakit demi uang yang bahkan tak diucapkan terima kasih oleh anaknya. Ia bangkit perlahan, lalu membuka tas kecil yang dibawanya dari rumah. Di dalamnya ada ponsel, dompet, dan sebuah amplop coklat, surat dari klinik tempat ibunya menjual ginjalnya. Ia belum berani membukanya. Tapi sekarang, ia harus tahu semuanya. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya, bukan hanya kwitansi pembayaran, tapi juga catatan medis singkat, foto hasil USG praoperasi, dan surat persetujuan yang ditandatangani dengan tinta biru pudar. Di kolom alasan donor, tertulis hanya satu kalimat. Untuk menyelamatkan anak saya. Tapi yang membuat Arif terdiam adalah angka di bagian bawah, 425 juta rupiah. Jumlah itu ditambah hasil penjualan tanah, kalung, dan motor, tepat sama dengan utangnya, bahkan lebih sedikit. Ia menghitung ulang. Ya, itu semua dikumpulkan, dipotong biaya operasi ilegal, lalu disusun rapi dalam koper itu, dan diserahkan padanya dengan kepala tertunduk. Arif menutup mulut, menahan tangis. Ia baru sadar, ibu tidak hanya menjual ginjal, ia menjual nyawanya sendiri, sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, ibunya bergerak. Batuk keras mengguncang tubuhnya yang kurus. Arif buru-buru mendekat, mengelus punggungnya. Ibu, minum air. Ibunya menggeleng lemah. Matanya menatap Arif, penuh kelelahan, tapi juga damai. Kamu, baca surat itu ya. Arif mengangguk, air matanya jatuh ke lantai. Kenapa ibu lakukan ini? Kenapa nggak bilang saja aku harus bertanggung jawab atas kesalahanku sendiri? Ibunya tersenyum tipis. Karena waktu kamu lahir, dokter bilang kamu gak akan hidup. Baru-barumu lemah, tapi ibu gendong kamu semalaman. Peluk erat-erat, sampai kamu bernapas normal. Sejak hari itu, ibu janji, nyawa ibu milik kamu. Arif menangis tanpa semara. Ia memeluk ibunya erat, seolah bisa mengembalikan semua yang telah hilang. Tapi ibu, ginjalmu, sekarang bagaimana? Apa yang terjadi setelah operasi itu? Ibunya menutup mata sejenak, lalu berbisik. Aku gak boleh minum banyak. Nyari perus di pinggang. Tapi gak apa-apa. Yang penting, kamu bebas.
Arif menggigit bibirnya sampai berdarah. Ia tahu, tanpa ginjal kedua, tubuh ibunya tak bisa membuang racun. Itu sebabnya ia batuk darah. Itu sebabnya ia lemas. Tubuhnya perlahan-lahan diracuni oleh dirinya sendiri, demi menyelamatkan anak yang tak pernah menghargainya. Di luar, hujan mulai turun lagi, pelan, seperti tangisan langit. Arif mengambil ponselnya, membuka kontak Dina. Din, aku butuh bantuan. Cari rumah sakit terbaik, transplantasi ginjal. Biaya berapapun, aku akan jual semuanya. Lalu ia menatap ibunya, suaranya tegas untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Bukan karena sombong, tapi karena cinta. Ibu, kali ini, aku yang akan jadi ginjalmu. Pagi buta, kabut tipis menyelimuti halaman rumah sakit daerah itu, seolah alam ikut berduka. Arif belum tidur sama sekali. Matanya merah, tubuhnya letih, tapi tekadnya membara, seperti bara yang tak mau padam. Ia duduk di lantai, memeluk ibunya yang kini napasnya semakin pendek. Setiap tarikan udara terdengar seperti jeritan sunyi dari tubuh yang kehabisan waktu. Dina datang menjelang subuh, membawa tas besar berisi pakaian ganti, obat, dan dokumen penting. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Ia menangis sepanjang jalan setelah menerima telepon Arif. Rumah sakit di Jakarta sudah siap, bisiknya, suaranya serak. Mereka punya program darurat untuk pasien gagal ginjal, tapi butuh donor hidup dan harus cocok. Arif mengangguk. Aku akan tes darah, aku anaknya, pasti cocok. Tapi Bu Lestari yang masih berjaga di sudut ruangan tiba-tiba berkata pelan, "Nak, kamu nggak bisa jadi donor." Arif menoleh, heran. Kenapa? Bu Lestari menatapnya dengan mata penuh belas kasihan. Karena kamu bukan anak kandung Bu Surti. Ruangan seketika membeku. Arif tertawa gitir. Apa? Jangan bercanda, Bu. Tapi Bu Lestari tak tersenyum. Ia mengeluarkan surat lusuh dari dalam lipatan bajunya. Surat yang telah kuning dimakan usia. Ini akta adopsi. Dulu, waktu kamu bayi, orang tuamu asli meninggal kecelakaan. Bu Surti, yang waktu itu baru kehilangan bayinya karena lahir mati, mengambilmu dari rumah sakit. Dia rawat kamu seperti darah dagingnya sendiri. Tapi dia tak pernah bilang, karena takut kamu pergi kalau tahu. Arif terhuyung. Dunia terasa runtuh untuk kedua kalinya. Ia menatap ibunya, ibu yang rela jual ginjal, jual tanah, jual nyawanya sendiri, dan menyadari dia bahkan bukan anak kandungnya. Tapi justru karena itulah pengorbanannya jauh lebih besar. Air matanya tumpah deras. Ia jatuh berlutut di samping ranjang, mencium tangan ibunya yang dingin. Ibu, meski aku bukan darahmu, kau tetap ibuku. Satu-satunya ibuku. Ibunya membuka mata perlahan. Matanya redup, tapi masih ada cahaya hangat di sana. Aku tahu kamu akan tahu suatu hari. Tapi aku tak pernah menyesal. Karena kamu adalah jawaban doaku. Arif menangis histeris. Semua kesombongannya, semua rasa malunya, semua egonya hancur berkeping. Ia baru sadar, cinta sejati bukan tentang darah, tapi tentang siapa yang rela hancur demi melihatmu utuh. Dina memeluknya dari belakang, ikut menangis. Kita cari donor lain, kita galang dana, kita lakukan apa saja. Tapi Arif menggeleng. Ia menatap ibunya dengan tatapan penuh tekad. Tidak, aku nggak butuh darah yang cocok. Aku butuh waktu. Dan aku akan beli waktu itu. Dengan cara apapun. Ia berdiri, lalu mengambil ponselnya. Menelpon Raka. Si rentenir. Dengar Raka, aku mau pinjam lagi. Tapi kali ini, aku jamin dengan nyawaku. Raka tertawa di ujung sana. Kamu gila, Arif. Kamu udah bangkrut. Tapi aku punya satu hal yang masih bernilai. Jawab Arif, suaranya tegas. Aku punya penyesalan. Dan aku akan ubah itu jadi kekuatan. Di ranjang, ibunya tersenyum lemah. Senyum terakhir yang damai. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat anaknya benar-benar menjadi manusia. Hujan deras mengguyur kota sepanjang hari, seolah langit ikut menangisi perjalanan yang tak pasti. Arif berdiri di depan rumah sakit swasta terkemuka di Jakarta. Tubuhnya basah kuyup, tapi matanya tajam penuh tekad. Di tangannya, ia menggenggam surat rujukan darurat dan hasil tes medis ibunya, dokumen yang ia kumpulkan dari 5 rumah sakit berbeda dalam waktu 2 hari. Ia tak tidur, tak makan layak. Yang ia lakukan hanyalah berlari, dari satu kantor ke kantor lain, dari satu kenalan ke kenalan lama, bahkan sampai ke mantan mitra bisnis yang dulu ia hinakan.
Ia memohon, menawarkan apapun, saham, rumah, mobil, bahkan janji kerja seumur hidup. Tapi semua menolak. Kami tidak memberi pinjaman untuk transplantasi tanpa jaminan kuat, kata mereka. Tapi Arif tak menyerah. Di tengah hujan, ia menerima telepon dari Dina. Suaranya gemetar. Arif, ibu mulai kehilangan kesadaran. Dokter bilang maksimal 3 hari lagi. Arif mengepalkan tangan. Napasnya berat. Ia menatap gedung rumah sakit itu. Megah, dingin, penuh harapan yang mahal. Lalu ia berjalan masuk. Di ruang tunggu VIP, ia bertemu dengan dokter spesialis ginjal, Dr. Wijaya, pria paruh baya yang terkenal keras tapi adil. "Saya tahu siapa kamu," kata Dr. Wijaya tanpa basa-basi. Anak muda sombong yang dulu sering muncul di majalah bisnis, sekarang datang minta tolong karena ibu angkatnya sekarat. Arif menunduk. "Ya, dan saya malu, tapi saya mohon, selamatkan dia, saya akan bayar berapapun." Dr. Wijaya menatapnya lama, lalu membuka map berkas ibunya. Biaya awal 1,2 miliar. Itu belum termasuk perawatan pasca operasi, obat imunosupresan seumur hidup, dan donor yang cocok. "Kamu punya?" Arif menggeleng. "Belum, tapi saya akan dapatkan." Dalam 3 hari, dokter itu tertawa getir. "Anak muda, dunia ini bukan drama televisi. Uang segitu nggak tumbuh di pohon." Tapi Arif tak mundur. Ia menatap mata dokter itu. Suaranya rendah tapi tegas. "Kalau saya bisa kumpulkan uang itu dalam 48 jam, apakah Anda bersedia lakukan operasi?" Dokter Wijaya diam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kalau kamu bisa, saya akan lakukan. Tapi jangan main-main. Ini nyawa manusia." Arif keluar dari ruangan itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu hanya ada satu cara. Ia menelpon Raka. "Kamu serius mau pinjam lagi?" tanya Raka. Suaranya penuh curiga. "Serius, tapi kali ini aku tawarkan sesuatu yang lebih berharga dari uang." "Apa itu?" "Rahasiamu." Arif mengambil napas dalam. "Aku tahu soal bisnismu yang ilegal." Aku tahu soal rekening offshore-mu. Dan aku tahu soal orang yang kamu bunuh tahun lalu. Raka terdiam, lalu tertawa dingin. "Kamu gila. Kamu pikir aku takut?" "Tidak," jawab Arif. "Tapi aku tahu kamu butuh seseorang yang bisa membersihkan jejak digitalmu. Dan aku masih punya akses ke sistem keamanan tingkat tinggi dari perusahaan lamaku." Ada jeda panjang di telepon. Akhirnya, Raka berkata, "Baik, aku kasih kamu 1,3 miliar. Tapi kalau kamu bocorkan satu kata, kamu dan istrimu akan menghilang seperti uap. Kirim uangnya, sekarang juga." Setelah panggilan berakhir, Arif berdiri di bawah hujan, menatap langit gelap. Ia tahu ia baru saja menjual jiwanya. Tapi ia tak peduli. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu apa arti cinta sejati. Dan ia rela menukar segalanya, bahkan masa depannya, untuk menyelamatkan satu nyawa. Nyawa seorang perempuan tua yang bukan darahnya, tapi adalah ibunya. Di tengah malam yang sunyi, Arif duduk sendirian di bangku stasiun kereta tua. Tempat yang pernah ia lewati berkali-kali tanpa pernah menoleh. Kini, ia datang bukan sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai anak yang hancur oleh penyesalan. Di pangkuannya, tergeletak sebuah buku tulis kecil berwarna biru pudar. Ditemukan tersilip di balik bantal ibunya di rumah sakit. Ia membukanya perlahan. Halaman pertama penuh dengan tulisan tangan ibunya. Goresan pena yang goyah, kadang terputus, seolah ditulis di tengah rasa sakit yang tak tertahankan. Hari ke-12 setelah operasi. Pinggang masih nyeri. Tapi aku senang. Uangnya sudah cukup. Semoga Arif bisa tenang sekarang. Hari ke-27. Batuk darah lagi. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Aku gak mau dia khawatir. Dia sudah punya keluarga sendiri. Hari ke-45. Mimpi buruk lagi. Takut mati sebelum sempat minta maaf. Padahal aku yang harus dimaafkan. Karena gak bisa jadi ibu yang lebih baik. Arif menahan napas. Air matanya jatuh membasahi kertas. Di halaman tengah ada gambar sketsa kasar. Rumah kecil di tepi sungai. Tempat ia dan ibunya dulu bermain waktu kecil. Di bawahnya tertulis, "Kalau aku mati, jangan kuburkan di tanah yang sudah kau jual. Cukup taburkan abuku di sungai tempat kita dulu bermain. Di sana,
aku bisa lihat kamu tumbuh jadi orang baik. Arif menutup buku itu. Dadanya sesak. Ia mengingat sungai itu. Airnya jernih, pepohonannya rindang. Tempat ibunya mengajarkannya menangkap ikan dengan tangan kosong. Tempat ia tertawa untuk pertama kalinya. Dan kini, ibunya ingin kembali ke sana. Bukan sebagai mayat, tapi sebagai angin, sebagai air, sebagai kenangan. Ia akan berdiri di sampingnya sampai napas terakhir. Karena di dalam buku kecil itu, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga dari uang, dari rumah, dari semua kesuksesannya. Cinta tanpa syarat. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu bagaimana cara membalasnya. Bukan dengan harta, tapi dengan kehadiran. Petir menyambar langit Jakarta, mengoyak kegelapan malam dengan cahaya putih yang menyilaukan. Hujan deras menghantam atap mobil Arif yang melaju kencang. Ban mobilnya nyaris selip di genangan air. Ia menyetir sendiri, tanpa sopir, tanpa pengawal, hanya dengan satu tujuan, rumah sakit daerah tempat ibunya dirawat. Ponselnya terus berdering. Dina menelpon berkali-kali. "Arif, cepat, dokter bilang kondisinya drop, tekanan darahnya turun drastis." Ia tak menjawab. Ia hanya menginjak pedal gas lebih dalam. Matanya merah, tangannya bergemetar. Di kursi penumpang, tas berisi uang tunai, 1,3 miliar rupiah dari Raka, tergeletak basah oleh hujan yang masuk lewat jendela yang sengaja ia biarkan terbuka. Uang itu kini tak berarti apa-apa. Yang penting hanyalah waktu. Lampu lalu lintas merah menyala, tapi ia tak berhenti. Mobil polisi mengejar dari belakang, sirine meraung, tapi ia tetap tancap gas. Biarlah mereka menangkapnya nanti. Sekarang, satu-satunya hukum yang ia akui adalah hukum cinta seorang anak pada ibunya. Jalan semakin gelap, pohon tumbang menutup separuh jalan, tapi Arif memutar kemudi, menerobos selokan, ban mobilnya terbenam lumpur. Ia keluar, mendorong sendiri, lalu kembali masuk dan melaju. Di kepalanya hanya satu suara yang terus bergema. "Jangan pergi sebelum aku sempat memelukmu, Bu." Saat akhirnya tiba di depan rumah sakit, ia hampir terjatuh keluar dari mobil. Ia berlari melewati genangan air, menabrak petugas keamanan, menerobos pintu IGD, sampai akhirnya sampai di ruang isolasi, tempat ibunya terbaring. Dina berdiri di samping ranjang, matanya basah. Dia baru saja membuka mata, memanggilmu. Arif mendekat perlahan. Jantungnya berdebar kencang. Di ranjang itu, ibunya terlihat begitu kecil. Tubuhnya tenggelam dalam selimut putih. Wajahnya pucat seperti kertas. Nafasnya pendek-pendek, tersambung ke mesin yang berbunyi. Pip, pip, pip.
Tapi saat melihat Arif, matanya berbinar. "Kamu datang," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Arif berlutut di samping ranjang, memegang tangan ibunya yang dingin. "Ibu, aku bawa uangnya. Kita bisa operasi sekarang. Dokter terbaik sudah siap. Aku janji, ibu akan sembuh." Ibunya menggeleng pelan, matanya menatap Arif dengan penuh kasih. "Uang itu jangan dipakai buat aku. Pakai buat Raka kecil, buat sekolahnya, buat masa depannya." "Tidak, Ibu. Aku nggak peduli. Aku butuh ibu hidup." Air matanya jatuh di pipi ibunya. Ia mencium tangannya, lalu dahinya, lalu memeluknya erat. Seerat mungkin. Seolah bisa memindahkan nyawanya sendiri ke tubuh sang ibu. Di luar, hujan semakin deras. Petir menyambar lagi. Tapi di dalam ruangan itu, waktu seolah melambat. Ibunya mengusap rambut Arif perlahan, seperti dulu. Lalu berbisik. Suaranya tenang, damai. "Jangan takut, ibu nggak pergi. Ibu cuma pulang dulu." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arif tak bisa berkata apa-apa. Karena ia tahu, ini bukan sekadar perpisahan. Ini adalah perlombaan melawan waktu yang telah kalah. Detak mesin monitor melambat. Bip, bip, bip. Semakin jarang, semakin lemah. Arif masih berlutut di samping ranjang, memegang tangan ibunya yang kini dingin seperti es. Napasnya pendek, matanya merah, tubuhnya gemetar, tapi ia tak menangis. Ia hanya menatap wajah ibunya, seolah mencoba mengingat setiap garis, setiap keriput, setiap senyum yang pernah ia abaikan. Tiba-tiba, ibunya membuka mata. Bukan sekadar membuka, tapi menatap Arif dengan kejernihan yang luar biasa, seolah seluruh sakit dan lelahnya lenyap dalam sekejap. "Arif," bisiknya. Suaranya tiba-tiba lebih kuat, lebih jelas. "Iya, Bu, aku di sini," jawab Arif. Suaranya pecah. Ibunya tersenyum. Senyum yang sama seperti dulu, waktu ia mengantarnya ke sekolah pertama kali. Senyum yang penuh harapan, penuh cinta, tanpa syarat. "Maafkan Ibu, karena nggak bisa jadi ibu yang sempurna." Arif menggeleng cepat. "Tidak, Bu. Ibu sempurna. Ibu satu-satunya orang yang pernah benar-benar mencintaiku." Air matanya akhirnya tumpah. Ia memeluk ibunya erat, seerat mungkin, seolah bisa menahan nyawa yang mulai pergi. "Jangan pergi, jangan tinggalkan aku lagi." Ibunya mengusap punggungnya pelan, seperti dulu saat ia demam. "Ibu nggak pergi, Nak. Ibu cuma ganti tempat tinggal." Dari sini, ia menepuk dadanya. Ke sini, ia menunjuk dada Arif. Arif menangis histeris. Ia menyesal atas setiap kata kasar, setiap pandangan dingin, setiap kali ia memilih gengsi daripada memeluk ibunya. "Maafkan aku, Bu. Maafkan aku." Ibunya menatapnya terakhir kalinya, matanya penuh damai. "Kamu sudah jadi anak yang baik. Itu cukup buat Ibu." Lalu, napasnya berhenti. Mesin monitor berbunyi panjang. Setiap kali kamu lihat sungai, angin, atau langit senja, itu aku yang sedang memelukmu. Aku bangga jadi ibumu. Selamanya. Arif menempelkan kertas itu ke dadanya, lalu berbisik pelan. "Ibu, aku juga bangga jadi anakmu." Dan di ruangan itu, di tengah hujan yang tak kunjung reda, seorang anak akhirnya belajar arti cinta.
bukan dari kata-kata, tapi dari pengorbanan yang diam-diam mengalir seperti darah. 6 bulan berlalu. Langit pagi di desa Sukamaju cerah, langit biru tanpa awan, seolah alam ikut tersenyum. Di tepi sungai kecil yang dulu menjadi tempat bermain Arif dan ibunya, kini berdiri sebuah rumah kayu sederhana. Dindingnya dari bambu, atapnya dari daun rumbia, tapi taman di depannya dipenuhi bunga krisan putih, kesukaan ibunya. Arif duduk di atas tikar pandan, memegang secangkir teh hangat. Rambutnya lebih pendek, wajahnya lebih kurus, tapi matanya tenang seperti air sungai di hadapannya. Di sampingnya, Raka kecil bermain dengan perahu kertas, tertawa riang. Dina datang dari dapur, membawa nasi bungkus sederhana, nasi, telur dadar, dan sambal terasi. Masih suka begini ya, nasi bungkus kayak zaman susah. Arif tersenyum. Ini bukan zaman susah, Din. Ini zaman benar-benar hidup. Sejak hari itu, ia menjual semua. Rumah mewah, mobil, saham, bahkan jam tangan mewah yang dulu jadi simbol statusnya. Ia pindah ke desa, membangun rumah kecil di tanah yang dulu hampir dijual ibunya. Ia membuka warung kecil, mengajar anak-anak desa, dan merawat makam sederhana di bawah pohon beringin, tempat abu ibunya dikuburkan, sesuai permintaannya. Tapi yang paling ia jaga adalah koper coklat lusuh itu. Kini, koper itu disimpan di atas lemari kayu, dibersihkan setiap minggu, dikunci rapat, bukan karena isinya, tapi karena kenangannya. Hari ini, ia membukanya untuk pertama kalinya sejak pemakaman. Di dalamnya, tak ada uang, hanya surat wasiat, foto lama, dan sebuah kotak kayu kecil. Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, ada kalung emas, satu-satunya perhiasan yang dimiliki ibunya, yang dulu ia jual diam-diam untuk tambahan uang utang Arif. Tapi ternyata, Arif menemukannya di antara barang-barang ibu di rumah sakit. Ia tebus kembali dari tukang loak, lalu menyimpannya di sini, sebagai pengingat bahwa cinta sejati tak pernah benar-benar hilang. Di bawah kalung itu, ada secarik kertas terakhir, tulisan tangan ibunya yang goyah. Kalau kamu baca ini, artinya kamu sudah mengerti. Uang bukan ukuran harga diri. Cinta adalah satu-satunya warisan yang tak bisa dijual. Jagalah keluargamu, sayangi mereka selagi masih ada, dan jangan pernah malu pada siapapun yang rela mati demi melihatmu hidup. Arif menutup mata. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun jati. Di kejauhan, Raka kecil berteriak, "Ayah, lihat, perahuku sampai ke seberang." Arif bangkit, berjalan ke tepi sungai. Ia menatap air yang mengalir tenang, lalu berbisik pelan, "Ibu, lihat, aku akhirnya pulang."